Perkenalkan, saya Fajar Wulandari, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran berbasis sinkronus dengan menggunakan platform Google Meet. Tema yang akan saya angkat adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 5 SD Sindet, Korwil Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Ibu tim penilai UKIN PPG tahun 2021, saya mohon masukan dan saran untuk video yang saya buat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dinyalakan dulu. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya anak-anakku kelas 5. Hari pertama kita belajar. Nanti belajarnya sama Fajar. Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang organ gerak hewan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mbak Kaila, bisa tolong ya Fajar ya. Mimin doa ya. Ya, dinyalakan. Teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Kaila. Sebenarnya Fajar mau cek dulu. Ini tadi yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak. Alhamdulillah 8 anak. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Ngacung. Iya, Mas Malka, hewan peliharaannya apa Mas Malka? Ikan, oke. Terus ada yang lain nggak? Ada yang punya hewan peliharaan lainnya? Kambing misalnya? Nggak ada. Mas Fatur punya nggak? Punya hewan peliharaan nggak di rumah? Nggak punya. Nanti kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan. Organ gerak hewan itu alat yang dipakai untuk bergerak hewan. Contohnya kalau punya Mas Malka tadi, hewannya adalah ikan. Alat geraknya ikan apa Mas Malka? Sirip dan apa? Dan ekor ya. Nah, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang pertama subtema 1 itu nanti kita belajarnya tentang organ gerak hewan. Materinya adalah, silahkan dilihat dulu.
sebelum kita berdiskusi, Fajar mau bikin kesepakatan dulu. Misalnya ini kita kelompokkan Mas Malka dengan Mas Najib satu kelompok ya. Nah, kalian siapkan jawabannya dari pertanyaan Fajar tentang video tadi. Yang pertama, boleh ditulis, boleh diingat-ingat. Yang pertama, siapakah tokoh yang ada dalam video tadi? Yang tahu boleh langsung jawab. Saya tahu. Oke, Mas Fatur ya. Siapa tokohnya Mas Fatur? Kancil sama itu siput. Oke, Kancil sama Siput. Oke. Yang kedua, Fajar tanya sama yang lain ya. Mas Fatur diam ya, biar yang lain coba jawab. Pertanyaan kedua, kegiatan apa yang mereka lakukan? Nah, Mbak Kaila, coba jawab. Lomba apa Mbak Kaila? Lomba lari, oke. Bagus. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah siapakah yang memenangkan lomba tersebut? Mas Taufik coba. Mas Taufik. Siput, oke. Kemudian Mbak Wulan. Mbak Wulan, mengapa Siput bisa menang melawan Kancil? Karena siputnya nggak denger Fajar. Coba yang keras. Karena siput terus berjalan. Oke, yang lain ada jawaban lain tidak? Kenapa? Mas Karim, coba. Bagaimana tadi cara siputnya berlari? Berbuat curang. Oh, siputnya berbuat curang. Oke, itu pertanyaan yang 4. Oke, kenapa siput bisa menang? Karena dia berbuat curang. Terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara siput berlari? Ya, maksudnya kita jalannya pelan-pelan, setelah itu lama-lama menang. Oh, gitu. Oke, baik. Nah, sebentar. Fajar ini mau bahas dulu ya tentang videonya, oke? Di video tadi diceritakan bahwa Kancil melakukan lomba lari dengan siput. Ternyata yang menang adalah siput. Padahal siput tidak punya kaki dan jalannya siput pun lambat. Lalu kenapa siput bisa menang? Ternyata betul kata Mas Karim tadi, karena dia berbuat curang. Sebetulnya bukan curang katanya, dia menggunakan akalnya. Dia meminta bantuan teman-temannya yang banyak jumlahnya untuk berdiri di beberapa titik pemberhentian Kancil. Jadi nanti setiap kali dipanggil siput, oi, dia sudah jawab, oh ternyata sudah ada di depannya. Nah, yang membuat siput menang bukan karena siputnya berjalan terus-terusan, tetapi karena siputnya apa? Iya, berbuat curang. Lalu bagaimana cara siput berlari? Siput tidak punya kaki. Dia bergerak menggunakan otot perutnya. Nah, sekarang Fajar punya contoh boneka. Ini contoh hewan. Apa ini, Mas Fatur? Kelihatan tidak? Mbak Kaila kelihatan tidak? Kelihatan. Iya, Fajar pegang boneka apa ini bentuknya? Itu kayak Ini lumba-lumba. Oke, begini Bu Fajar. Ini adalah hewan, contoh hewan vertebrata. Vertebrata itu hewan bertulang belakang. Ini punggungnya, ini yang dinamakan dengan tulang belakang. Sebentar, ada yang mau masuk lagi. Nah, kalau hewan avertebrata artinya lawan dari hewan yang bertulang belakang, tidak punya tulang belakang. Tulang belakang itu yang gimana toh Bu? Coba kalian pegang punggung kalian. Coba dipegang punggungnya. Nah,
garis yang ada di tengah-tengah punggung itu yang dinamakan tulang belakang. Yang membedakan hewan vertebrata dan avertebrata adalah tulang yang ada di punggungnya. Semua hewan vertebrata mempunyai ciri-ciri tulang belakang. Ciri lainnya apa, Bu? Kerangka. Kalau hewan ini mati, lama-kelamaan dagingnya akan habis, menyisakan tulang. Nah, kalau hewan avertebrata, kalau dia mati tidak meninggalkan tulang. Contohnya tadi siput. Siput kalau mati ada tulangnya tidak? Mas Karim, kalau siput mati ada tulangnya enggak? Enggak. Enggak. Tahu nggak contoh lain selain siput, hewan yang nggak punya tulang belakang? Semut. Oke, pinter. Selain itu, Mbak Kaila, tahu nggak contoh lainnya? Hewan yang tidak punya tulang belakang. Cacing. Cacing. Oke. Mbak Suci, halo Mbak Suci. Fajar minta tolong carikan contoh hewan vertebrata, hewan yang ada tulang belakangnya. Ular. Kerap ular. Oke. Sip. Kita lanjutkan. Berarti kalian sekarang sudah tahu kata kunci dari hewan vertebrata, hewan avertebrata. Apa kata kuncinya? Kerangka. Oke. Nah, sekarang coba kita ulang lagi. Mas siapa ya? Mas Malka. Mas Malka. Mas Malka. Mas Malka, coba disebutkan ciri-ciri hewan vertebrata tadi apa? Satu saja. Sebentar ya. Mempunyai Tulang belakang. Oke, mempunyai tulang belakang. Yang belum disebut tadi, ini ada Mas Rebi. Mas Rebi, halo Mas Rebi. Sudah siap belajar? Sudah siap ya? Ya, tolong dong sebutkan satu lagi ciri-ciri hewan vertebrata. Kalian catat, ini adalah ciri-ciri hewan vertebrata. Yang disajikan Bu Fajar ini contohnya adalah sapi. Karena besok pagi kita mau kurban, Bu Fajar pilih contohnya hewan sapi. Ya, sudah selesai mencatatnya? Sudah selesai mencatatnya? Belum. Wah, belum. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti Bu Fajar kasih materinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Bu Fajar sediakan gambar. Ada kelompok hewan vertebrata. Yang pertama adalah mamalia. Mas Fatur bisa terlihat tidak tulisannya Bu Fajar, Mas Fatur? Ya, tulisannya Nggak kelihatan. kelihatan Bu, tapi kok kecil ya ini. Iya, kecil ya, karena memang kamu pakai HP ya. Nah, kalau mau lebih luas mungkin pakai laptop nanti ya. Nggak apa-apa. Nanti Bu Fajar bantu dengan membacakan tulisannya ya. Nah, kelompok hewan vertebrata yang pertama adalah mamalia. Mamalia itu ada kelinci, sapi, kucing, paus, termasuk yang Bu Fajar kasih contoh tadi, lumba. Iya, kemudian yang kedua adalah aves. Aves itu burung. Yang termasuk aves ada unggas, ada burung. Apa Bu bedanya? Unggas itu seperti ayam, bebek, angsa, apalagi mentok ya, kalau tahu mentok ya. Nah, sedangkan burung adalah burung yang sering kita lihat. Ada merpati, kenari, lovebird. Siapa yang punya lovebird di rumah? Ya. Selanjutnya adalah pisces atau ikan. Ikan banyak. Seperti contohnya Mas Malka tadi ya, punya peliharaan ikan ya. Ada bawal, lele, nila, bandeng, dan ikan hiu. Kalau yang digambar Bu Fajar ini ikan apa namanya? Halo?
Mbak Suci, tahu nggak ini gambar ikan apa? Ikan Nemo. Ikan Nemo itu namanya ya. Ikan badut namanya. Nah, kemudian ada reptil. Reptil itu hewan yang bersisik. Ada contohnya bunglon, ada cicak. Di rumah pasti ada cicak. Ada ular, ada buaya. Selain itu apa saja? Apalagi Mas Najib selain bunglon, cicak, ular, buaya yang masuk dalam hewan, contoh hewan reptil? Ular, oke. Selain ular apa? Yang sering di rumah kadal, betul. Yang sering di rumah selain cicak apa? Yang sukanya merayap juga. Kenapa? Oh, rayap. Bukan. Hewan reptil itu cara bergeraknya dengan cara melata atau merayap. Nah, contohnya ada bunglon, cicak, ular, buaya. Tadi ada yang satu lagi yang ngasih contoh kadal. Nah, berarti biawak juga bisa. Tokek juga bisa. Di rumah ada tokek? Ada ya. Nah, satu lagi contoh kelompok hewan vertebrata yaitu amfibi. Amfibi itu hewan yang hidup di dua alam. Contohnya katak, kodok, salamander. Bedanya katak sama kodok apa ya? Bedanya apa, Mas? Gak tahu. Kalau katak itu kakinya lebih panjang. Kalau kalian sering lihat bencok, sering ya? Nah, itu masuk ke katak. Tapi kalau kodok itu badannya lebih besar, kakinya lebih pendek dan biasanya hidupnya di tanah. Kalau katak biasanya suka di pohon-pohon. Nah, salamander itu sejenis kadal yang tinggalnya di air. Tubuhnya licin. Nah, dia bernafas dengan insang. Bu Fajar mau minta tolong, ini Bu Fajar berhentikan dulu kepada anak-anak. Nah, Mas Malka tadi kelompoknya dengan siapa? Masih ingat nggak? Mas Rebi, Mas Taufik, Mas Najib, Mas Malka, Mas Karim. Jadi satu. Ya, jadi satu kelompoknya. Masing-masing dari kalian coba diskusikan alat gerak hewan-hewan yang disebutkan Bu Fajar tadi. Mamalia, alat geraknya apa? Terus burung, alat geraknya apa? Organ geraknya apa? Misalnya ada kaki, sayap, sirip, ekor. Nah, Bu Fajar minta tolong kalian nanti sebutkan masing-masing hewan tersebut alat geraknya apa. Nanti kalau Bu Fajar panggil dijawab ya. Sudah siap ya? Mas Taufik sudah siap ya? Kalau Bu Fajar tanya dimatikan kameranya. Kalau Bu Fajar tanya organ geraknya apa, tolong dijawab. Oke, siap? Siap ya? Siap ya, Mas Revi siap nggak? Ya. Oke, sip. Silakan didiskusikan. Bu Fajar kasih waktu. Bu Fajar kasih waktu 2 menit untuk memikirkan organ gerak yang bisa kalian sebutkan dari hewan-hewan tadi. Oke? Oke. Ditunggu Bu Fajar, tunggu sebentar saja. Kalau lupa hewannya apa saja, akan Bu Fajar ingatkan lagi. Nah, sambil kita saksikan gambarnya, sambil kalian sebutkan nanti organ geraknya apa saja. Sapi, alat geraknya apa Mbak Kinanti? Kaki 2 pasang. Kaki 2 pasang. Oke, Mas Rebi, mau pilih mamalia atau mau ganti aves? Oke, mamalia yang apa yang mau kamu sebutkan? Paus mamalia bukan tadi? Yang mamalia. Iya, mamalia. Nah, alat geraknya paus apa? Sama nggak sama sapi tadi? Beda. Lah, kalau paus apa alat geraknya? Sirip sama ekor. Oke, Kaila dulu. Organ geraknya angsa.
Yang tadi ada di gambarnya Fajar. Organ geraknya apa? Satu pasang kaki. Satu pasang kaki. Dia bisa terbang nggak? Nggak. Dia memakai sayapnya tidak? Mbak Kaila? Sayapnya dipakai nggak? Pakai. Dipakai. Berarti organ geraknya ada berapa? 2. Sepasang kaki dan sayap. Oke, Mas Fatur. Nah, muncul di gambar. Fajar tanya, alat geraknya ikan apa, Mas Fatur? Alat gerak ikan, sirip, ekor. Oke. Sudah. Yang lain. Sekarang halo Mbak Suci. Iya, alat geraknya kadal, hewan reptil. Apa Mbak Suci? Kaki. Kakinya berapa Mbak Suci? 2 pasang kaki. 2 pasang kaki. Oke, sudah paham ya? Paham belum? Sudah paham belum? Sudah. Harusnya hari ini Bu Fajar minta kalian untuk membuat sebuah model hewan vertebrata dari plastisin. Tapi sepertinya Bu Fajar kemarin lupa nggak ngasih tahu kalian untuk menyiapkan plastisinnya. Jadi Bu Fajar akan ganti tugas ini sebagai tugas proyek, dikumpulkan besok hari Rabu ya. Difoto saja, nanti dikirimkan ke nomornya Bu Fajar ya. Kita lanjutkan dulu dengan mengerjakan LKPD. Nah, apa itu Bu LKPD? Yang kemarin sudah dibagikan sama Bu Fajar. Diskusikan bersama kelompokmu, kemudian isilah tabel berikut dengan menuliskan. Nggak kelihatan. Kenapa, Dok? Nggak kelihatan tulisannya? Tabelnya Oke, nanti dibantu sama Bu Fajar untuk membacakan saja ya. Nah, nanti kalian pilih jawabannya, Bu Fajar bacakan soalnya. Diskusikan bersama kelompokmu tadi yang sudah Bu Fajar sebutkan. Kemudian isi tabel berikut dengan menuliskan nama organ gerak hewan yang ada pada kolom paling kiri. Tuliskan juga kelompok hewan apakah mereka, apakah termasuk vertebrata ataupun avertebrata. Begitu ya? Ya, sekarang Bu Fajar tidak usah tunjuk namanya, tapi kalian langsung ngacung saja ya. Bu, saya bisa menjawab begitu ya, Nak ya. Yang pertama adalah sapi. Nah, Bu Fajar bantu tuliskan. Coba apa alat organ gerak sapi? Tadi sudah disebutkan. Apa? Mas siapa? Siapa mau coba jawab? Boleh. Apa? Organ gerak sapi apa? Organ gerak sapi. Nanti Bu Fajar yang nulis ke. Organ gerak sapi itu adalah 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang. Oke. Jadi jawabannya 2 pasang kaki. Nah, terus apakah dia termasuk hewan vertebrata ataukah vertebrata, Mas Fatur? Contohnya apa aja, Bu? Aku lupa ini. Hewan vertebrata itu yang ada tulang belakangnya tadi. Ya toh, yang bertulang belakang, yang mempunyai kerangka. Nah, sapi ini termasuk hewan vertebrata atau avertebrata? Avertebrata. Berarti nggak punya kerangka, nggak punya tulang belakang. Kalau gitu vertebrata aja. Kalau itu vertebrata aja lah. Ini gimana malah tebak-tebakan? Ya, sapi termasuk hewan vertebrata karena dia mempunyai ruas tulang belakang. Dia mempunyai kerangka, jadi dia mempunyai tulang-tulang yang bisa disebut sebagai vertebrata. Yang kedua adalah hewan bebek. Selain Mas Fatur, siapa yang mau jawab? Mas Rebi coba. Mas Rebi. Organ geraknya apa Mas Rebi? Oh, nggak ada ya Mas Rebi ya? Kenapa? Kenapa Mas Rebi? Kaki, oke. Dan apa?
Kaki saja satu pasang. Ditulis dulu, sepasang kaki. Sudah, hanya kaki saja. Ada yang mau bantu jawab? Sayap. Oke, apa jawabannya Mbak? Sayap. Oke, boleh. Apa jawabannya? Sepasang kaki? Mbak Kai? Sayap. Oke, dan sayap. Nah, sekarang Fajar lompati cacing sekarang. Nah, Mas Karim masih di sini nggak ya, Mas Karim? Halo, Mas Karim. Masih di sini tidak? Ya. Nggak ada ya. Mas Surya deh, Mas Surya tadi kayaknya datang ya, Mas Surya ya. Mas Surya, Fajar tanya kalau cacing, alat geraknya apa Mas Surya? Apa ya? Yang tidak punya kaki, tidak punya sayap, tidak punya sirip. Organ geraknya apa? Wah, organ geraknya cacing, organ geraknya caranya dia bergerak pakai apa? Apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Badan. Pakai apa, Dok? Badan. Pakai badan. Iya, pakai badan. Pakai otot perut ya? Iya, pakai otot perut, Bu. Ruas-ruas perutnya itu mengkerut dan meregang. Jadi dia berjalan sesuai polanya. Dia termasuk hewan vertebrata atau avertebrata, Mbak? Halo? Siapa tadi yang jawab ya? Avertebrata. Oke, pintar. Dia termasuk hewan avertebrata. Nah, ini nanti akan Fajar bagikan lagi. Kalian kerjakan di rumah, kemudian difoto hasilnya ya. Nanti dikirimkan ke Bu Fajar. Begitu ya, Nak ya? Ya? Oke ya? Ya, oke. Sekarang kita berhenti dulu sharingnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Wah, ada yang datang lagi ini, alhamdulillah. Datang dan pergi. Kita sudah sampai di akhir pelajaran. Fajar mau kita rangkum dulu ya. Kita kesimpulannya seperti yang disampaikan Fajar tadi. Mohon maaf ya, Fajar sedang batuk. Yang pertama, hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan apa? Avertebrata. Pintar. Vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Hewan vertebrata yang termasuk hewan vertebrata apa saja? 1. Mamalia. 2. Apa tadi Mas Fatur? Reptil. 3. Mbak Kinanti apa? Burung. Ya. Yang keempat Mbak Kaila. Kadal. Iya, kadal termasuk reptil tadi sayang. Apa tadi? Ikan. Yang terakhir amfibi. Ada 5 kelompok hewan vertebrata. Masing-masing hewan ini mempunyai organ gerak sendiri-sendiri. Ada yang bergerak dengan kaki, sepasang kaki dan sayap. Ada yang bergerak dengan 2 pasang kaki. Ada yang bergerak dengan sirip dan ekor. Dan ada yang bergerak dengan otot perut. Nah, tugas yang terakhir adalah kalian menggambar hewan peliharaan yang ada di rumah atau hewan kesayangan kalian. Nah, kalian gambar, kemudian kalian ceritakan di bawahnya, nanti difoto, dikirim pada Fajar. Begitu ya, Nak ya? Paham ya? Oke. Sekarang karena ini sudah selesai, Bu Fajar ingin kita menghargai diri kita sendiri dengan cara tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, sekarang sip. Kita pose dulu ya, Mas Fatur, untuk kenang-kenangan belajar ya. Dinyalakan dulu kameranya semua. Nah, coba siapkan pose terbaik kalian. 1, 2, 3, cekrek. Nah, ganteng Mas Fatur. 1, 2, 3. Oke, cukup sekian dari Bu Fajar. Mohon maaf kalau banyak salah. Sebelum selesai, kita berdoa terlebih dahulu karena tadi sudah dipimpin sama Mbak Kaila. Mbak Suci, bisa bantu Bu Fajar? Pimpin doa ya Mbak Suci ya. Oke, mari teman-teman. 1, 2, 3. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Fajar. Mohon maaf kalau banyak salah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Maskernya jangan lupa dipakai. Jangan terlalu sering bepergian dulu dan menjaga jarak. Begitu ya Mas Fatur, Mbak Kaila, Mbak Kinanti, Mbak Suci, Mas lupa Fajar yang satu ini tadi, Mas Karim bukan ya? Nah, terima kasih atas partisipasinya. Bu Fajar ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Boleh dikeluar.